لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. وقال المصنف والشارح رضي الله عنهما ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين إلى أن قال قوله وإيتاء الزكاة. Qauluhu ucapan Nabi, sabda Nabi, wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Jadi rukun Islam yang keberapa tuh? Yang keberapa? Yang ketiga. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakah. Qauluhu wa ita'iz zakah. Hadza huwa ruknu salisu. Hadza dan ini ita'uz zakah huwa adalah ar-ruknu salisu, rukun yang ketiga. Min arkanil islami, dari rukun-rukun Islam, rukun yang ketiga. Wa zakatu fil lughati, dan zakat di dalam bahasa hiya adalah an-numu, berkembang, wal barakatu, dan berkah, wa ziyadatul khair, dan bertambah kebaikan. Itu zakat secara bahasa artinya berkembang, berkah, dan bertambah kebaikan. Wa fi syar'i, dan di dalam syara' zakat apa? Ismun, satu nama, li qadrin makhsus, untuk ukuran yang khusus, min malin makhsus, dari harta yang khusus, yusarrafu li asnafin makhsusatin, dibagikan, disalurkan untuk golongan-golongan yang khusus, bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus pula. Itu definisi zakat secara syara'an. Apa? Ismun, satu nama, li qadrin makhsus, untuk ukuran yang dikhususkan. Ukurannya berapa? Misalnya 2,5%. Ya, zakat perdagangan, zakat emas, zakat perak. Li qadrin makhsus, untuk ukuran yang khusus, min malin makhsus, dari harta yang dikhususkan pula. Enggak semua harta wajib zakat. Enggak semua harta wajib zakat. Ada harta yang khusus aja. Karena zakat terbagi dua. Ada zakat mal, ada zakat badan. Nah, zakat mal itu ada 6 macam. Zakat mal ada 6 macam. Yang pertama, zakatu an-na'am, zakat hewan ternak. Yang 3, yaitu onta, sapi, dan juga kambing. Kemudian yang kedua, zakatun naqdin, zakat emas dan perak. Masuk ke dalamnya zakat penyimpanan uang. Yang ketiga, zakatul mu'asyarat. Zakat mu'asyarat ada 2, az-zuru wa thimar. Tanaman, biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok kayak beras, gandum, jagung. Wasimar yang kedua, dan buah-buahan, buah anggur dan buah kurma. Itu namanya zakatul mu'asyarat. Yang keempat namanya zakatut tijarah, zakat perdagangan. Yang kelima zakatul rikaz. Rikaz ini penemuan berupa emas dan perak dari pendeman orang-orang jahiliyah.
dari pendeman orang-orang jahiliyah. Harta karun namanya. Lagi gali-gali dapat emas sekilo. Ya. Dan emasnya itu pendeman orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Tahu dari mana? Bi'alamah, dengan tanda-tanda. Mungkin ada nama rajanya dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, yang keenam, zakatul ma'din, zakat pertambangan. Pertambangan emas dan pertambangan perak. Itu maksudnya min malin maksus. Jadi satu nama dengan ukuran yang dikhususkan. Min malin maksus, dari harta yang khusus. Harta yang 6 tadi itu zakat mal. Selain itu nggak ada zakatnya. Yusrafu atau yusarrafu, disalurkan li asnafin maksusatin, untuk golongan-golongan yang khusus pula. Ya, nggak apa, penyalurannya harus kepada golongan yang telah ditetapkan. Golongan yang khusus, as-samaniyah, yang ada adalah 8 yang termaktub dalam Al-Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allaf qulubuhum, dan seterusnya. Ada 8 golongan. Bisyara'ita maksusatin, dengan syarat-syarat yang khusus pula. Harta yang 6 tadi ada zakat kalau memenuhi syarat. Di antara syaratnya bulughun nisab, sampai nisab, hitungan gadar wajib. Mudiyul haul, berlalu perputaran setahun. Jadi harta yang 6 tadi pun kapan ada zakat? Bisyara'ita maksusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Seperti sudah sampai nisab, perputaran setahun, dan lain sebagainya. Nah, wasumiyat bidzalik, dan dinamakan zakat dengan itu. Kenapa? Li'annal mala, karena harta. Yanmu, karena harta itu akan berkembang. Bibarakati atau bibarakati ikhrajiha, dengan sebab berkah mengeluarkan zakat. Wa du'ain li akhid, dan berkah doa orang yang menerima. Jadi harta menjadi berkah, ya. Dinamakan zakat ya, li'annal mal yamnu, akan tumbuh dengan berkah apa? Berkah mengeluarkan zakatnya, dan berkah doa orang yang menerimanya. Wali'annaha, dan karena zakat tutahiru, membersihkan ia, mukhrijaha, akan orang yang mengeluarkannya, minal ismi, dari dosa. Jadi karena zakat itu tutahir, akan membersihkan itu zakat. Kepada siapa? Mukhrijaha, akan orang yang mengeluarkan zakat, dibersihkan dari apa? Minal ismi, dari dosa. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu dibersihkan oleh zakat, ya, akan dosanya. Wa tamdahuhu, dan memuji ia, akan orang yang mengeluarkan zakat. Jadi zakat memuji kepadanya fil yaumil akhir. Hatta tashhada, sehingga bersaksi zakat lahu, baginya, bagi orang yang mengeluarkan, bisihatil iman, dengan sahnya keimanan orang tersebut. Ya. Jadi zakat yang kita keluarkan akan bersaksi buat kita bisihatil iman. Karena itu termasuk arkanul Islam, rukun Islam, yaitu mengeluarkan zakat. Wal aslu fi wujubiha, dan asal atau dalil di dalam wajibnya zakat, qoblal ijma'i, sebelum ijma'. Apa asalnya? Qauluhu ta'ala, oleh firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa atuz zakata, dan tunaikanlah oleh kalian akan zakat. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan. Khud, ambillah olehmu wahai Nabi, min amwalihim, dari harta-harta mereka, sadaqatan, akan sadaqah, ay sadaqah wajibah, zakat. Sedekah wajibah adalah tutahhiruhum, ya, wa tuzakihim, yang akan menyucikan mereka dan membersihkan mereka. Itu lanjutan daripada hadisnya itu. Qauluhu ta'ala, firman Allah, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim. Ambillah olehmu wahai Nabi dari harta-harta mereka sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah wajibah, itu zakat. Wa akhbarun katsiratun, dan hadis-hadis yang banyak. Ya. Jadi ini ataf kepada siapa?
Wal aslu fi wujubiha qabla al-ijma' qauluhu. Nah, kalau ada qauluhu wa qauluhu ya, wa akhbarun dan hadis-hadis Nabi, hadis-hadis yang banyak, akhbarun katsiratun. Minha di antara hadis-hadis yang banyak, hadzal khabaru ini hadis. Ini hadis yang kita bahas tuh. Ya, ini hadis yang kita bahas tentang rukun Islam. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'u zakat. Hadzal khabar. Wa akhbarun katsiratun dan hadis-hadis yang banyak minha. Di antara hadis yang banyak hadzal khabaru ini hadis. Ya. Fayakfur jahiduha. Maka menjadi kufur jahiduha orang yang mengingkari zakat. Wa in atabiha fi zakat. Wa in atabiha. Wa in atabiha titik ya. Meskipun ia mendatangkan biha dengan zakat. Jadi orang yang mengingkari kewajiban zakat meskipun dia membayar zakat itu kufur dia. Gambarannya gimana? Dia meyakini di zakat enggak wajib. Zakat kagak wajib. Kalau dia mengingkari maka hukumnya kufur. Walaupun dia ngeluarin, ya mungkin ngeluarannya karena dipaksa sama imam. Ya. Sama siapa? Imam, bukan imam sini enggak ada imam ya. Sama pemimpin misalnya. Walaupun mengeluarkannya dipaksa. Walaupun dia mau, tapi kalau dalam hatinya mengingkari kewajiban zakat, hukumnya kufur. Nah, ini zakat yang mujma' alaih ya. Jadi fayakfur jahiduha, maka akan kufur jahiduha orang yang mengingkari zakat. Wa in atabiha, meskipun mendatangi ia biha dengan zakat. Jadi kufur kapan? Fiz zakatil mujma'i alaiha, di dalam zakat yang disepakati alaiha atasnya. Jadi zakat yang ulama sepakat akan kewajibannya. Yang ulama sepakat berarti tidak ada yang berbeda pendapat di dalamnya. Ya, yang mujma' alaih, yang ulama sepakat tentang kewajibannya dalam zakat itu, maka kufur yang mengingkarinya. Dunal mukhtalafi fiha, bukan yang diperselisihkan fiha di dalamnya. Karikas, seperti zakat rikas. Zakat rikas apa tadi? Zakat penemuan barang harta karun. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan kagak wajib. Paham deh? Kalau selain rikas, zakat perdagangan, penyimpanan emas perak, zakat an-na'am, miara hewan tuh, yang 3, unta, sapi atau kambing. Ini mujma' alaih. Kewajibannya sepakat para ulama, tidak ada yang berpendapat itu tidak wajib. Kecuali zakat rikas. Kalau rikas itu mukhtalaf, ada perselisihan pendapat di situ. Ada yang mengatakan tidak Nah, kalau ada perselisihan, maka mengingkarinya enggak kufur. Paham dia? Itu menjadi kaidah tuh ya. Jadi segala yang hukumnya wajib, yang kewajibannya mujma' alaih, sepakat ulama tentang kewajibannya, artinya apa? Tidak ada yang berbeda pendapat. Semuanya seluruhnya mengatakan wajib. Maka yang mengingkari, maka hukumnya bisa menjadi kufur. Ya, sholat yang 5 waktu itu kewajiban mujma' alaih, itu sepakat para ulama. Ya, apalagi puasa di bulan Ramadan bagi orang Islam yang mampu, mujma' alaih, sepakat para ulama, enggak ada yang mengingkari. Atau perkara yang haram, yang keharamannya ulama sepakat, mujma' alaih, seperti minum khamr. Haram enggak? Haram. Enggak ada yang mengatakan halal. Main judi, berzina. Ini orang yang mengingkari, mengatakan itu tidak haram, kufur, keluar hukumnya. Karena perkara yang mujma' alaih, yang disepakati oleh para ulama. Makanya dikatakan fayakfur jahiduha, maka akan kufur jahiduha orang yang mengingkari akan zakat. Wa in atabiha, meskipun mendatangi ia biha dengan zakat. Ini kufur fi zakatil mujma'i alaiha, di dalam zakat yang disepakati atasnya. Dunal mukhtalafi fiha, bukan yang diperselisihkan di dalamnya. Seperti apa? Kerikas, seperti zakat harta karun, penemuan emas dan perak dari pendeman orang jahiliyah. Itu ada ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib zakatnya, ada yang mengatakan tidak. Nah, kalau mengingkari nggak jadi kufur. Nah, ada yang berbeda pendapat. Jelas ya? Nah,
Wa yuqatalu al-mumtani'u min adaiha. Wa yuqatalu dan diperangi. Al-mumtani'u akan orang yang mencegah min adaiha dari mengeluarkan zakat. Jadi orang yang tidak mau membayar zakat diperangi. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ya, diperangi. Wa tu'khadhu minhu dan diambil zakat minhu darinya gahran secara paksa. Di situ ada alaihi kan? Ada alaihi. Dalam kitab lain enggak ada alaihi di situ. Karena alaihinya kemana itu? Ya, dalam kitab yang lain enggak ada kalimat alaihi. Maka cukup wa tu'khadhu dan diambil akan zakat minhu dari orang tersebut gahran secara paksa. Langsung kama fa'ala Siddiqu sebagaimana mengerjakan oleh As-Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi orang yang mani'uz zakat. Jadi di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq setelah meninggal Nabi, banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Mereka beranggapan zakat wajib hanya di zaman Nabi. Maka diperangi oleh sahabat Abu Bakar Siddiq sehingga mereka kembali dan meyakini zakat itu hukumnya wajib. Sambil mengatakan la ufarriqu bainas salati waz zakah. Saya tidak akan memisah antara salat dan zakat. Kan dalam Al-Qur'an wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bahkan zakat itu ulama mengatakan ukhtus shalah, saudari perempuannya salat. Saudari perempuannya salat. Kenapa zakat dinamakan saudari perempuannya salat? Di annaha ja'at fi mawadhi' katsirah minal Qur'an magrunah. Karena datang ya disebutkan dalam Al-Qur'an zakat dan salat itu selalu bergandengan penyebutannya. Di mana disebutkan kalimat salat setelahnya kalimat zakat. Di antaranya wa aqimus shalah wa atuz zakah wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Makanya diistilahkan oleh para ulama ukhtus shalah, saudari perempuannya salat. Ya. Makanya sahabat Abu Bakar mengatakan la ufarriqu bainas salati waz zakah. Saya tidak akan pisah antara salat dan zakat. Balik lagi. Jadi wa yuqatalu al-mumtani'u dan diperangi al-mumtani orang yang mencegah min adaiha dari membayar zakat. Wa tu'khadhu dan diambil akan zakat minhu darinya gahran secara paksa. Yang kagak mau bayar zakat padahal dia orang yang wajib zakat, diambil secara paksa gahran. Kama fa'ala sebagaimana telah melakukan As-Siddiq oleh sahabat As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Naam. Wa furidat fi sanati saniyati minal hijrati. Wa furidat dan difardukan akan zakat di tahun yang kedua minal hijrah dari hijrah Nabi ba'da zakatil fitri setelah zakat fitri. Jadi kewajiban zakat itu diwajibkan di tahun yang kedua dari hijrah setelah kewajiban zakat fitri. Jadi zakat fitri dulu baru turun kewajiban zakat mal. Zakat harta yang ada 6. Jadi zakat terbagi 2 ya. Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat badan itu zakat fitrah namanya. Ya. Jadi difardukan di tahun yang kedua ya, minal hijrah dari hijrah ba'da zakatil fitri setelah kewajiban zakat fitri. Watajibu dan wajib zakat fi samaniyati asnafin di 8 golongan minal mali dari harta. Apa yang 8 golongan itu? Al-ibil, onta, wal bagar, sapi, wal ghanam, kambing, wal zahab, emas, wal fiddatu, perak, wal zuru, tanaman sih tanaman yang dijadikan sebagai makanan pokok dari biji-bijian, al-hubub, beras, gandum, wan nakhlu, pohon kurma ya, wal karam, anggur. Nah, ini ada 8 golongan dikatakan. Watajibu dan wajib zakat fi samaniyati asnaf dalam 8 golongan minal mali dari harta. Di sini walaupun enggak seluruhnya ini ya. Jadi al-mal
al-ibil. Kapan orang yang miara onta wajib zakat? Ya kalau ada syaratnya. Kalau memenuhi syarat. Wal baqar, kapan orang miara sapi? Kalau ada memenuhi syarat. Ghanam juga. Wal dhahab wal fiddah, emas dan perak. Kapan wajib zakat emas, wajib zakat perak? Ya tentu kalau memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat nggak wajib. Walaupun dia punya emas, walaupun punya perak. Jadi nggak serta-merta ya. Orang yang miara kambing wajib zakat. Orang yang punya emas, punya perak wajib zakat. Nggak begitu. Kapan menjadi wajib? Kalau memenuhi syarat wajibnya. Wazar'u, tanaman yang dijadikan sebagai makanan pokok minal hubub, dari biji-bijian. Kapan tuh petani beras wajib zakat padinya? Kalau memenuhi syarat. Ini bab zakat udah dibahas belum gitu? Bab fikih udah bahas. Yang benar nanti. Udah zakat. Enggak, kita fikih yang kita baca itu. Belum sampai kan ya? Belum sampai, ya. Dulu udah, kalau ya Safina udah pernah dibahas. Nanti kitab ini yang besok lebih luas tuh. Masing-masing dibahas satu-satu. Nah. Wan nakhlu itu ya kurma, wal karam anggur. Wa nisabuha ma'rufun. Dan nisabnya zakat ma'rufun, diketahui fi kutubil fiqih, di kitab-kitab fikih. Walihada, oleh karena ini wajib zakat li samaniyati asnaf, untuk 8 golongan. Min tabaqatin nas, dari tingkatan-tingkatan manusia. Wahum, dan mereka alladzina dzakarahumullahu ta'ala, orang-orang yang menyebutkan akan mereka oleh Allah Ta'ala biqaulihi, dengan firman-Nya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, al-ayata. Ya, sesungguhnya sedekah itu as-shadaqatu wajibah, nih zakat diberikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil zakat, wal mu'allaf qulubuhum, ya, orang yang lemah imannya dalam Islam. Kemudian mukatab, budak mukatab, wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di situ. Kemudian musafir, ya. Ini ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Cuman nggak ada semuanya ya sekarang. Kemudian waja'a fi zakati akhbarun wa atharun katsiratun. Waja'a, dan datang fi zakati, dalam kewajiban zakat, akhbarun, hadis-hadis, wa atharun, dan athar. Asar ini bisa dimaknai adalah qaulus sahabah, ucapan para sahabat. Katsiratun, yang banyak. Sayati ba'dhuha, akan datang oleh sebagiannya, fi ghairi hadzal majlisi, di selain ini majlis. Nah, ini rukun Islam yang ketiga, ita'uz zakah. Cuma kulitnya doang ya. Nanti lengkapnya kita baca di kitab fikih. Ya, lengkapnya kita baca di kitab fikih. Yang jelas zakat ada 2, ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal ada 6 tuh. Zakatul na'am, hewan ternak tuh yang 3. Kemudian zakatul mu'asyarat. Mu'asyarat terbagi 2, az-zuru wa thimar. Az-zuru itu tanaman biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok, beras, gandum, jagung. Wasimar, dan buah-buahan, cuma 2 doang, buah kurma, buah anggur. Yang ketiga, zakatun nakdin, zakat emas, zakat perak. Kemudian yang keempat, zakatut tijarah, zakat perdagangan. Yang kelima, zakatul rikaz, penemuan harta karun tuh, berupa emas dan perak dari pendeman orang-orang jahiliyah. Yang kelima, zakatu ma'din, zakat pertambangan emas dan pertambangan perak. Insyaallah dalam kitab fikih yang kita baca Al-Aham fi Fiqhi Thalibil Ilm, setiap itu dibahas satu-satu dengan syarat.